ya kak? Podcast penempatan pertama. Kemana? Kemana ya? Kemana ayo? Encang-encingnya babe. Santai nape, lu mah saban hari marah-marah mulu toh. Apa anda? Lu tahu nggak kita mau kemana? Kemana? Kita mau ke Kemana ayo? Ya kita mau ke Jakarta bareng sama Tiarani. Halo, Tiarani. Tiarani. Hai. Gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah baik. Baik dong semoga kan. Alhamdulillah. Kalian gimana? Baik juga, Baik juga dong. alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Rani, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lebih mendalam, nah kata orang kan tak kenal maka tak mesra nih. Boleh kenalin nggak nih siapa nama lengkap Tiarani dan dari mana asalnya, terus penempatan di mana? Meskipun udah pada kenal semua Iya, kali ya. pasti semua orang Kemenkyu udah kenal Rani. Ya, oke, terima kasih. Perkenalkan, nama aku full name-nya emang Tiarani aja. Panggilannya Rani. Sekarang penempatannya di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Spesifiknya itu di perencanaan BUMN-nya. Oke, kalau asal daerahnya? Oh iya, asalnya aku dari Bukit Tinggi. Kalian tahu nggak Bukit Tinggi di mana? Bukit Tinggi, oke. Di Di atasnya Padang ya? Hmm, di Sumatera Barat juga. Sumatera Ya, Barat. Padang. Rani waktu lulus kuliah itu emang pengennya udah di sekjen atau pengennya di mana? Pertimbangan milih penempatan dulu kan waktu angkatan kita kan ini ya LN 2 Kemenkyu sama 2 non Kemenkyu, ya kan? Betul. Nah kebetulan tuh untuk milihnya tuh Ren mikir mau penempatan yang akan berpindah-pindah atau mau yang diem gitu, karena aku tahu kurangnya Ren itu kayaknya kalau agak pindah-pindah kayaknya bakal agak apa ya, nggak bisa ngatasin gitu loh. Terus kayak Rani juga tipe orang yang menyusun long term plan gitu kan. Ya udahlah, dari semua pertimbangan terus Rani mikirnya kayaknya aku butuh tempat kerja yang menetap, tapi kebetulan yang menetap itu kan cuma Jakarta. Oke. Ya udahlah, jadi pilihannya kantor-kantor yang tidak ada kantor vertikalnya. Nah dulu tuh milihnya yang pertama tuh Setjen karena pernah ada proyek pokoknya di waktu ngampus dulu di Setjen. Jadi tuh kayak oh ini oke juga nih kantornya. Udah itu doang pertimbangannya. Yang kedua milihnya di DJPK. Karena kantornya cuma di sana ya. Iya, ada senior baikku yang di DJPK gitu. Jadi kayak udah DJPK gitu. Ya yang ketiga template anak akun kan BPK ya. Tapi kan nggak mungkin masuk ya En. Terus yang ke BPKP. yang keempat itu apa ya yang seru ya gitu. Terus aku milih Kementerian Pertahanan kalau nggak salah. Oh, malah pertahanan. Ternyata alhamdulillahnya dapatlah di pilihan Dapet. pertama Setjen gitu. Oke, nah perasaan pertama nih waktu dapat sekjen tuh gimana tuh? Seneng memang sesuai ekspektasi atau ada yang ingin lebih tuh yang didapat gitu? Dulu kayaknya tuh pengumuman saat ku lagi dinner di luar deh pokoknya. Dinner ya. Saya lagi di luar lagi makan malam gitu. Lagi di Lotte Bintaro. Ingat banget. Terus tiba-tiba tuh ada pengumumannya kan, kayak pengumuman penempatan. Terus kayak waktu dilihat, oke, Tiarani ini penempatan Kemenkyu. Kan kita kan Kemenkyu, alhamdulillah gitu kan. Habis itu kayak oh Setjen. Jadi kayak ya Seneng. nggak seseneng itu, tapi kayak ya alhamdulillah gitu. Kenapa nggak seneng Rani? Sebenarnya udah prepare sih, kalau misalkan bukan dari 4 pilihan itu ya udah gitu juga sih sebenarnya. Karena dapat terus kayak alhamdulillah, terus ya udah ternyata pertimbanganku pas gitu. Sesuai sama ekspektasi juga lah ya, kan sekjen juga menetap di Jakarta aja kan. Belum. Nah, Ini menjadi pertanyaan besar kita juga nih Iya. tadi. kalau misalnya ibu kota pindah ke Penajam dan Pasir Utara bagaimana? Sebelum itu, sebelum pindah ke ibu kota, dan ternyata Setjen itu ada kantor vertikalnya. Oh, ada. Oh gitu. Di mana nih? Ada GKN Bandung, lalala kan. Terus KPTIK yang di bawah Pusintek Makassar. Itu di mana? Oh, di lalala. Makassar. Iya, itu ternyata tuh ada kantor vertikalnya kayak KPPD Balikpapan kan juga ada tuh Setjen juga. Dan ternyata Setjen tuh ada 8 biro, beberapa sekretariat kayak Set PP gitu. Terus dan beberapa pusat, ternyata ada kantor vertikalnya gitu. Jadi kayak informasiku kurang, tapi ya dapatnya karena di biro nggak ada kantor vertikalnya gitu loh. Udahlah.
Nah, next question, kalau pindah ke Kalimantan ya. Gimana tuh? Kalau awalnya udah agak pusing sih sebenarnya kayak. Itu udah jadi perbincangan di kantor belum? Udahlah. Gimana terus? Kan udah ada ND pembahasannya juga gitu kan. Jadi kayak waduh, ini beneran nih. Datanglah Koronces kan ke Indonesia. Iya benar. Ya negatifnya ya banyak ini, tapi jadi positifnya kan agak ditunda ya katanya ya. Nggak tahu sih ya, nggak tahu juga sih persiapannya gimana. Tapi kalau misalkan bener-bener pindah ke Kalimantan, kita pikirkan di hari H ya. Tadi agak nggak itu sih. Bergabunglah bersama kami. Kita nongkrong bareng ya. Iya. Nah Rani berarti udah lama ya ngerantau di Jakarta? 6 tahun, 3 tahun kuliah, 3 tahun kerja. Itu perasaan Rani gimana? Tapi emang Rani pengen Jakarta terus ya? Pengen tetap di Jakarta terus ya? Jujur aja pengennya bukan Jakarta sih, pengen menetap. Oh, pengennya di mana? Ya kalau pengen ya pasti pengen pulang ke orang tua nggak sih? Tapi kalau milihnya penempatannya home base, kantornya pasti kantor yang ada mutasi rutinnya kan. Bener. Nah itu pilihan tuh, jadi kayak ya udahlah pilihnya yang menetap aja. Kalau dari Rani sendiri emang kalau boleh tahu nih, kenapa nggak mau Pindah-pindah. Yang pertama, Rani juga yang kayaknya agak kalau pindah-pindah tuh kayak baru nyusun plan pindah kan itu kan nggak tahu ya. Itu kok pertimbangan untuk Raninya. Terus kayak kalau yang sekarang kan pasti kalau orang tua kenapa-napa atau apa kan setidaknya kalau dari Jakarta aksesnya ya cepet gitu loh. Sekali pesawat aja ya. Nah iya, dan yang ketiga ya kan kita bakal punya future family gitu nggak sih? Dan menurutku idealnya ya ibu sama deket sama anak-anak dan partnerku ke depannya. Nah, Makanya, bicara soal partner nih ya. Kalau misal ntar jodohnya taunya yang pindah-pindah gimana? kalau dia pindah-pindah kayak ya udah tenang, anak-anak ada sama aku, stay. Oh, berarti Raninya tetap mau stay di satu tempat biar suaminya aja yang pindah-pindah. Tergantung. Kalau menurut dia bisa settle sendiri, ya udah aku ikut pindah-pindah. Tapi kalau misalkan ya double income lebih enak nggak sih sebenarnya? Bener. Kan, maksudnya kita lihat keadaan itu. Tapi kan untuk anaknya juga pindah-pindah agak susah juga kan. Iya, kasihan anaknya lebih susah penyesuaiannya lagi. Iya, bener banget. Kayak yang dipertimbangkan bukan hatiku aja gitu. Anak-anak harus kupikirkan bentar ke depannya. Seperti itu. Bener sekali. Luar biasa. Rani sendiri nih, waktu pertama kali ini merantau berarti waktu kuliah ya? Nah itu butuh penyesuaian berapa lama tuh? Dari yang awalnya di Bukit Tinggi, terus pindah ke Tangerang Selatan gitu? Cepet kok, cepet banget. Karena entah kenapa, ya aku kira yang penting stigma pertama ini bakal individual banget gitu orang-orangnya. Jadi kayak ya udah Ran, harus bisa berpijak di kaki sendiri lah pokoknya gitu kan. Ternyata Stan tuh orangnya baik-baik gitu loh. Nggak tahu sih, maksudnya di lingkunganku orangnya baik, suportif, dan kayak orang asli, nggak orang asli sih, aslinya mungkin bukan orang Jakarta tapi yang gede di Jakarta juga semakin baik gitu loh. Terus kayak oh ternyata nggak seburuk yang kukira. Jadinya ini deh, enjoy. Terus kayak ketemu orang, kebetulan itu suka gitu ketemu orang baru, suka kayak chit-chat gitu kan. Terus asal dia mau cerita chit-chat sama aku, udah enjoy gitu loh. Jadi ternyata tidak seburuk itu merantau. Emang Rani pertama ekspektasinya gimana tuh di Jakarta, kayak orangnya keras gimana gitu? Kalau keras enggak sih, maksudnya kan kebetulan aku orang Sumatera ya. Ya udah keras juga lah, ada kerasnya gitu. Tapi kayak lebih ke individualismenya aja sih sebenarnya yang agak apa, kayak bakal cuek bebek banget nggak ya di sini, itu doang sih yang pernah dikhawatirin. Ternyata seru banget orang-orang di sini. Ya udah, jadi nggak terlalu beban sih merantau. Nah kalau boleh tahu tuh jadwal homesicknya Rani tuh berapa bulan sekali gitu? Kalau jadwal homesick tiap sakit, kayak kalau udah sakit tuh langsung nelfon ibu kayak ibu Rani sakit kayak gitu. ngadu curhat. Iya, soalnya itu kayak momen udah sakit nih ya, walaupun ada teman ada apa kan yang dibutuhin tetap home gitu ya, rumah. Bener banget. Kayak itu yang bikin homesick. Tapi kalau untuk jadwal pulang emang Rani tuh nge-schedule tiap 2-3 bulan sekali harus pulang. Itu direct ya Rani dari Jakarta ke Bukit Tinggi? Direct. Terus saya kayak ngerasa itu prioritasku sekarang masih orang tua, karena tidak mau menyesal gitu loh. Iya. Bener. Udah aku rutin 2-3 bulan. Tapi gara-gara corona
tahun kemarin cuma 2 kali, itu pun usahanya. Kayak waktu corona lebih mementingkan orang rumah nggak sih? Takutnya kita karier gitu kan, malah bawa penyakit ke rumah gitu. Iya, kasarnya kayak ya jangan sampai pulang bawa sial gitu loh, jadi kayak ya ditahan takutnya kan gitu. Kalau Rani ke mana? Ke Padang. Turunnya Padang ya Rani berarti? Iya, bandara di Sumatera Barat cuma Padang. Di Padang. Dari Padang ke Bukit Tinggi jauh nggak ke tempat rumah Rani? Lumayan, 2,5 jam jarak. Oh, 2,5 Wow. jam. Itu Rani dijemput kah atau naik apa? Travel gitu. Travel sih, soalnya Rani emang nggak suka dijemput. Soalnya capek, cuman jemput 2,5 jam terus balik lagi 2. Iya, jadi 5 jam. Kalian tahu kan drivernya Sumatera tuh kayak gimana? Barbar ya? Nggak ada rem ya. Barbar banget ya? Nah, itu udah 2,5 jam tuh kayak gitu. Iya, 2,5 jam tuh udah kayak gitu. Oh. Jalannya naik turun? Enggak. Oh, biasa aja ya Tetap kata. Rani, waktu Rani pertama kali ngerantau ke Jakarta, itu susah nggak nyesuaiin sama culture-nya Jakarta? Kebetulan kan ngerantaunya di kota yang orang-orang juga merantau Sama-sama gitu. merantau ya? Jujur aja nggak terlalu menemukan culture-nya Jakarta sih. Kalau yang bikin bikin seru itu, kalau teman-teman yang orang Jakarta tuh lebih open minded. Kalau aku ngerasa ya, maksudnya jadinya kalau chit-chat tuh lebih cepet gitu. Berarti Rani kalau mau berwisata di Jakarta kemana? Ke mall aja berarti ya? Mall. Lebih suka wisata kuliner daripada wisata tempat. Kayak di stand dulu kan identik kalau makan tuh, kalau memori yang diingat, iya itu warteg itu enak banget gitu-gitu nggak sih? Iya. Rani nggak dapet itu kesan kayak gitu karena menurutku tuh hambar di lidah. Mungkin karena ini ya. Karena dari Bukit Tinggi kan makanannya ini lebih ya. apa sih, kental gitu ya, taste-nya, cita rasanya lebih banyak gitu ya. Iya. Jadi kalau makan juga pengen aku tau gak sih yang warung DJ Minang itu? Itu nggak Padang juga sih sebenarnya. Iya. Itu termasuk ya. Kalau kegiatan Rani waktu pulang kantor apa dong berarti? Nongkrong-nongkrong aja di kafe gitu? Dulu ya, tapi sekarang kan kita udah bisa kuliah nih. Waktu aku kebetulan Rani juga ambil izin belajar kan sekarang. Kerja sampai jam 5, jam 5 setengah 6, jam setengah 7 lanjut kuliah, jam 9 selesai. Kayaknya badanku udah gak ada energi buat keluar lagi. Kalau weekend gitu Ran? Kalau weekend keluar sih pasti. Udah kayak butuh recharge. Nah, Rani sendiri ini gak sih? Jenuh gak sih ngelihat hiruk pikuk ibu kota gitu? Banjirnya, macetnya. Itu kan pertanyaan yang sangat klasik ya buat orang-orang tuh. Kalau banjir kebetulan nggak pernah kena, jadi aku milih tempat kebetulan tuh emang udah kayak jangan ada banjir. Dan kalau untuk macetnya, Rani enjoy aja sih kalau macet-macet gitu, karena Rani bukan Rani yang ngendarain ya. Naik ojek online ya Rani ya? Enjoy aja. Terus kayak kebetulan kalau untuk yang rutin ke kantor gitu, saya selalu milih tempat kosan yang deket gitu, biar hindarin macetnya. Berarti kosan Rani sama kantor deket ya? Sekitar 15 menit lah. Nah, tadi ngomongin soal kuliah nih Ran. Rani sendiri milih kuliah, kan ini udah menetap di Jakarta terus ya? Ya. Terus milih kuliahnya itu yang di UT atau ada universitas lain tuh? Pertimbangannya banyak tuh. Dulu tuh yang masuk opsi UI satu, Trisakti, Perbanas, UT. Kalau Rani dapat yang kantor vertikal yang bakal pindah-pindah, ya pasti kita milihnya UT biar aman kan. Bener. Tapi kebetulanku nggak pindah-pindah, Rani milihnya kuliah yang masih akreditasinya A, kampusnya A, tapi bisa mulai paling cepet gitu. Karena aku punya target gitu kan. Nah, aku milih akhirnya Trisakti karena udah mulai 1 Maret kemarin. Ambil jurusan apa tuh? Akuntansi. Oh, balik lagi ke akuntansi. Lanjut akuntansi ya. Ya biar ini aja, fokus aja sih. Nah, terus perbedaan kuliah sama kerja nih. Berarti ada 3 nih ya, kuliah waktu di stan, terus kerja, sekarang kerja sambil kuliah, gimana tuh? Kuliah di stan dulu. Seru banget sih kuliah di stan dulu. Apa ya? Kayak nggak terlalu banyak masalah gitu loh. Yang susah di stan tuh cuma 1, UTS dan UAS. Lebih itu tuh kayak seneng-seneng gitu loh. Under pressure-nya dapet banget ya. Parah. Apalagi kalau keluar ujian ada yang nangis-nangis Iya. kayak aduh kenapa sih gitu kan. Tapi yang paling benci itu kayak abis ujian, yes alhamdulillah tuh kayak waduh kenapa dia lancar banget. Saya trap banget. Serba salah ya, kalau yang keluar Serba bahagia salah. juga salah, kita yang ngerasa insecure. Kalau yang ada yang nangis juga kita kayak Iya. kok dia Apalagi nangis? kalau ada yang nambah folio nggak sih? Iya. Itu kayak langsung insecure banget. Itu lebih insecure banget itu. Saat kita masih bingung mau ngisi apa nih. Iya. Yang lain
Bu saya nambah. Saya ngerasain banget sih. Kayaknya intinya ini deh. Kok bisa panjang sih? Jadi Kok kayak bisa dia mengarang bebas Atau gitu mungkin ya? soalnya ditulis ulang. Oh iya bisa jadi. terus kayak teman-temannya masih bisa seneng-seneng banget. Ya kebetulan di kuliah juga ada partner kan. Jadi kayak ya sudahlah, berwarna lah pokoknya kuliah tuh seru. Nah, waktu kerja aku udah mikir banget nih kayaknya nggak bakal nih dapetin temen, ya kerja lah gitu. Terus apalagi kan orang kan pada pejuang PP tuh yang dari Bojong, dari Bogor, Depok, Bekasi gitu-gitu kan. Buat jalan pulangnya itu udah makan waktu, apalagi ngapain harus nongkrong gitu kan. Ternyata orang-orangnya juga pada baik, pada asik, seru banget gitu loh ternyata. Maksudnya terlalu seuzon aja Rani. Prepare for the worst aja Rani ya. Soalnya ya orang udah punya kehidupan masing-masing lah gitu. Ternyata masih ada kepedulian di kantor itu. Masih nggak ada kok orang yang menemukan orang-orang yang jahat gitu, masih belum. Yang enaknya mau foya-foya tidak berdosa kalau udah kerja kan. Duit Jerih orang payah tua. sendiri. Dulu tuh kayak ngerasa aduh duit orang tua gitu-gitu. Tapi ya masalahnya agak lebih besar di kerja. Maksudnya kita punya tanggung jawab, kita punya amanah. Gimana dan belajar gimana treatment ke bos, cara ngomongnya gimana sama senior, sama junior. Lebih ke tanggung jawab, amanah yang ada di kantor tuh lebih jadi itu jadi concern kalau kerja. Nah, kuliah sambil kerja, waduh, ngerasa kan baru seminggu nih, pas seminggu banget Rani kuliah sambil kerja gini. Jadi udah agak capek sih, Rani belum ketemu pola idealnya gimana kerja, amanah kerja, karena ya sesuai lah kita udah 3 tahun kerja, berarti kita udah pasti ada kita yang jadi PIC-nya gitu nggak sih? Bener. Nah, udah mulai ada tanggung jawabnya, udah semakin gede 3 tahun kerja. Terus kita juga punya tanggung jawab ke diri sendiri juga pas kuliah. Nah, jujur ya masih belum menemukan patternnya, tapi sekarang masih seminggu, masih ngerasa capek banget. Biar target-target yang khusus Tercapai. terrealisasinya cepet ya, harus ya setiap apa pilihan pasti ada resikonya nggak sih? Iya benar. Enjoy aja bun. Di enjoyin aja bun. Tapi tuh kan mata kuliahku tuh ada 7 kalau nggak salah kan. 7 mata kuliah, 7 grup WhatsApp. Di dalam setiap kuliah itu ada kelompok-kelompok buat presentasi. Jadi tuh kayak berasa jadi orang apa sih, buzzer ya. Jadi kayak satu kuliah tuh udah punya 5 udah belum belasan grup kantor ya. Iya, ada belasan grup itu kuliah. Terus grup kantor juga se-eselon 2, se-eselon 3, eselon 4, pelaksana. Jadi kayak wah, WhatsApp masuk ke ketimbun. Pantes WhatsApp nggak pernah di-read sama Tapi di read kan? Oke. Nah, next question nih. Terkait life cost-nya tuh di Jakarta sendiri gimana sih, terkait makannya, cost-nya bedanya sama ini deh, Bukit Tinggi gitu. Ya kalau Bukit Tinggi nggak ngeluarin duit lah ya kalau buat Iya sih ya. masakan rumah kan udah oke banget gitu kan, karena kebetulan kayak waktuku udah padat banget ya, lebih prefer buat beli gitu kan. Sebenarnya kalau masak lebih murah tau, kalau lagi pengen makan banget nah tuh lumayan tuh costnya agak tinggi tuh, tapi kalau makan buat kewajiban doang ya udah makan apa aja bisa. Tapi di kantor Rani ada kantin? Ada. Tiap makan siang ke sana berarti ya? Atau ojek online juga? Lebih ke kadang-kadang nitip OB juga sih, kalau tergantung kerjaan. Kalau lagi udah bisa Kalau ditinggalin jam istirahat keluar kantin. Ya paling kalau di kantin berapa nih? Sekali makan 30 lah, 30-an. Ya. Kalau tempat tinggal Rani ngekos, ngontrak atau apart ya biasanya Jakarta ya? Awalnya ngekos, sekarang lagi karena pandemi kemarin, gue ngerasa sendiri itu capek banget nggak keluar-keluar karena sekotak doang. Pas banget ada temanku kayak ngajakin Ran nge-apart yuk, saya langsung ayo guys gitu. Terus sekarang lagi di apartemen di daerah Matraman. Seruangan berdua atau sendiri-sendiri juga? Ada kamarnya sendiri-sendiri. 2 bedroom. Oh, 2 bedroom. Kita milihnya yang 2 bedroom. Tetap bisa ada privacy, tapi ya nggak sendiri banget Iya, lah. nggak sendiri banget lah. Ada lah teman chat-chatnya. Kalau pilih apartemen ya konsekuensinya kan ya ada biaya sewa sama ada maintainnya kan tiap bulan. Ya emang costly juga. Kalau boleh tahu di sana berapa Ran kisaran harganya kalau di apart? Almost 40 sampai 40-an Per tahun. setahun. Itu dibagi 2 orang ya? Dibagi 2 orang. Bagi 2. Rata yang pasarannya bagi 2. Terus ya maintenance-nya
1 sampai 2 juta per bulan ya gitu. Itu listrik. Air lumayan tapi jadi kosnya kalau ngekos kan Iya. ya ini dan listrik gitu. Nah Rani, pesan-pesan untuk adik-adik yang akan bekerja gimana nih? Yang pertama, yang paling penting jangan berekspektasi apapun karena tuh soal penempatan, soal gimana di plot-plotinnya itu tuh kayak di luar kendali kita gitu loh. Benar. Bener. Ya kita usahanya kan waktu kuliah dengan ujian apa dan TKD lalala gitu ya. Kalau udah buat penempatannya ya udah gitu, berserah aja di mana aja gitu. Tapi udah di plot penempatannya di mana dan jangan pernah kayak harapin kalau ini bakal A lo, bakal B lo, karena yang bikin agak menyakiti tuh kalau ekspektasi kita tuh tinggi banget gitu soal penempatan. Jadi ya biasa aja gitu. Terus yang kedua itu misalkan sesuai sama ekspektasi, kalau nggak sesuai ya karena kita makhluk beragama lah ya gitu ya, maksudnya ya udah kayak itu ya qadarullah gitu loh. Pas itu ada hal baik kenapa kita harus didapatin di mana aja. Dan yang ketiga, aku tuh pernah dapet insight dari orang, maksudnya kalau bisa dimanapun kita berada ninggalin jejak yang baik gitu. Misal kayak kalau bisa kita perform ke kerjaan lebih baik. Misalkan kadang-kadang kan kerjaan gak selalu sesuai sama kemampuan atau passion kita gak sih. Ya minimal kita bersikap dengan baik. Maksudnya hal-hal baik tuh ditinggalin gitu. Meninggalkan jejak baik lah ya. Luar biasa. Dan menurut Rani, apa yang bakal Rani kangenin kalau mutasi dari Jakarta? Jujur sih mungkin nggak ada yang terlalu ya. Maksudnya juga nggak nemuin definisi rumah gitu loh di Jakarta. Ya tempat kerja, tempat seneng-seneng, tempat chit-chat lah gitu-gitu kan. Tapi kalau misalkan mutasi paling yang dikangen mungkin makanan-makanan yang komplit di Jakarta Rani nggak bisa dapetin kalau penempatan yang lain gitu. Teman-teman dari awal kita udah, teman-teman deketku banget kan udah kemana-mana juga. Jadi ya harus siap-siap terima kalau ada yang mutasi atau apa. Yang penting kan ikatannya kan bukan soal kehadiran kan. Bener. Tiara nih, satu kata untuk kota penempatan. Hektik. Hektik. Bener sih. Dan kota selanjutnya mana yang lo inginkan? Selanjutnya dan selamanya kalau bisa ya Bukit Tinggi. Amin. Oke, terima kasih Tiara udah Thank you join Rani. di podcast kita. Udah main-main ke Thank you podcast for kita. having me. Makasih juga Jangan ya. kapok-kapok sudah untuk diundang. mainnya. Emang mau Iya. mau ini lagi? Karena juga nggak Mau kapok podcast lagi? Kali aja kita mau ada segmen yang lain Iya, gitu, mau curhat-curhat bareng Rani. Oke, thank you Rani. Jangan lupa Thank you sarapan. juga. Have a nice day. Iya. Stay safe di Kalian Jakarta juga ya. jangan lupa sarapan. Doakan ya, sehat-sehat kita ya. Sehat semuanya. Langgeng kita ya. Hey. Masing-masing. Masing-masing langgeng ya kita ya. Petir bukan sembarang petir. Cakep. Petir menyambar rumah aneh. Artinya Terima kasih yang udah hadir di podcast kita yang penuh warna. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. supaya podcast kita semakin jaya di darat, laut, dan udara. Tentunya masih bareng kita P3K. Podcast penempatan pertama, kemana? Kemana ya? Kemana, hayo.